di sekitaran sini masih banyak sekali peninggalan-peninggalan. Sebab yang kami dapat cerita dari warga sekitar sini, konon katanya di sini itu terkenal dengan namanya batu kuda. Tetapi batu kuda itu dulunya mesinnya utuh ya loh, konon katanya. Salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Ya Lor, hari ini saya berada tepat di tengah-tengah sebuah hutan, yaitu orang di sekitar sini menamakan hutan tua ataupun namanya Alas Tuwo. Dan Alas Tuwo ini berada di desa Sukosewu, kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro, tentunya masih berada di Provinsi Jawa Timur ya. Beberapa request dari teman-teman untuk meliput sebuah hutan ataupun alas. Dan alas ini menyimpan begitu sejarah, cerita, legenda dan mitosnya tentunya ya. Dan nanti kita seperti biasa akan mencari narasumber di sekitar desa sini. Sebab di sini adalah tempat hutan dan kita akan jalan-jalan untuk mencari narasumber. Siapa tahu kita akan mendapatkan cerita yang sangat unik ataupun yang apik ya loh. Yuk ikuti kami untuk mencari narasumber. Pada awal masa perkembangan Kerajaan Kediri, tidak banyak diketahui orang. Prasasti Turun Hyang II atau di tahun 1044 yang dikeluarkan Kerajaan Jenggala hanya memberitakan adanya perang saudara antara Jenggala dan Kediri sepeninggal Raja Airlangga. Sejarah Kerajaan Kediri atau Panjalu mulai diketahui oleh adanya prasasti Sirah Keting tahun 1104 atas nama Sri Jayawarsa. Sebelum Sri Jayawarsa hanya Raja Sri Samarawijaya yang diketahui. Kerajaan Kediri atau Kerajaan Panjalu adalah sebuah kerajaan besar yang berdiri pada abad ke-12 antara tahun 1042 sampai 1222. Kerajaan ini merupakan bagian dari Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Kediri bercorak Hindu dan berpusat di kota Daha yang terletak di sekitar kota Kediri sekarang. Kerajaan ini memiliki peran penting dalam sejarah Airlangga untuk membagi kerajaannya menjadi dua bagian pada tahun 1041 Masehi. Pembagian kerajaan dimaksudkan untuk menghindari pertikaian. Wilayah kerajaan Raja Airlangga dikenal sebagai Kahuripan. Pembagian kerajaan tersebut dilakukan oleh Brahma sakti bernama Empu Barada. Kedua kerajaan tersebut dikenal sebagai Kerajaan Jenggala atau Kahuripan dan Panjalu atau Kediri. Kerajaan ini dibatasi oleh Gunung Kawi dan Sungai Brantas. Seperti dikisahkan
dalam prasasti Mahasubya atau di tahun 1289 Masehi. Kitab Negara Kertagama atau di tahun 1365 Masehi, dan Kitab Calon Arang yaitu di tahun 1540 Masehi. Ya Lor, kami mendapatkan sepenggal cerita dari masyarakat tadi yang tidak mau kami ekspo, yaitu kami diberitahu tentang keberadaan batu kuda atau watu jara. Konon katanya masyarakat sekitar sini meyakini bahwa potongan batu ini, konon katanya itu yang dinamakan batu kuda. Mungkin kalau kita melihat sekilas memang benar ya Lor. Ini seperti kepala kuda. Dan batu kuda ini memberikan inspirasi kepada kami bahwa mungkin saja di sekitaran sini masih banyak sekali peninggalan-peninggalan. Sebab yang kami dapat cerita dari warga sekitar sini, konon katanya di sini itu terkenal dengan namanya batu kuda. Tetapi batu kuda itu dulunya mestinya utuh ya loh. Konon katanya itu utuh. Disebabkan ada beberapa masyarakat yang tidak suka hingga batu itu dibelah atau dipecah hingga berkeping-keping, hingga kita hanya bisa mendapati sepotong ini ya loh. Dan itu kita sayangkan juga ya loh. Sebab sejarah-sejarah kita, cerita-cerita legenda di dalam masyarakat kita, leluhur-leluhur kita, itu dari semuanya itu dirusak dari orang-orang kita sendiri. Seperti cerita di sini ya loh, cerita Mbah Demang. Itu Mbah Demangnya itu sudah tidak kita bisa dengarkan lagi, tapi yang kita bisa dengarkan itu justru pesugihannya dari cerita-cerita mistis ataupun mitos-mitos. Semua itu adalah ya Lor, tadi kami mendapatkan informasi, yaitu dari beliau Bapak Jarwo. Bapak Jarwo ini, beliau adalah penduduk desa Sukosewu sini, menceritakan kepada kami bahwa di Alas Tuwo sini menyimpan sejarah ataupun cerita ataupun legenda, yaitu tentang keberadaan kisah ataupun cerita yaitu Mbah Demang. Mbah Demang ini beliau itu pelarian dari Mataram, yang ketika itu Mataram mengalami peperangan dan beliau termasuk salah satu mengalami peristiwa kekalahan perang. Beliau hingga berlari di tempat sini, yaitu tepatnya di desa Sukosewu sini. Tetapi biasanya loh, di era-era kolonial Hindia Belanda banyak sekali pengaburan-pengaburan sejarah ataupun cerita, hingga seperti yang kita dapati ini. Mestinya kita itu mendapatkan cerita siapa beliau, Ki Demang atau Mbah Demang, tetapi kita mendapatkan justru malah di sini itu dijadikan tempat pesugihan, yaitu tentang pengaburan sejarah tentunya ya Lor. Dan kita setiap langkah jengkal langkah di Alas Tuwo ini kita mendapatkan seperti pecahan-pecahan gerabah terakota. Banyak sekali ya Lor yang kita dapati di sini. Jelas sekali di sini dulunya itu pernah ada salah satu perkampungan di masa-masa lampau. Dan kita akan menuju ke lokasi yang mestinya ini lokasi yang bersejarah, tapi cerita ini dibumbui dengan cerita-cerita goib ataupun cerita-cerita mistis. Dan kita akan menuju ke tempat yang disakralkan itu ya Lor. Yuk kita menuju untuk ke lokasi itu ya Lor. Monggo Lor.
Ya lor, di belakang saya ini adalah pohon kepoh yang sangat menjulang tinggi kalau kita melihat sampai ke atas. Dan pohon kepoh ini setiap tahunnya, biasanya di bulan-bulan Suro, itu banyak sekali masyarakat dari luar Bojonegoro datang ke sini. Biasanya banyak sekali masyarakat Tuban, Lamongan, hingga Cepu datang ke sini hanya untuk mencari ritual, melakukan ritual, yaitu sebuah ritual pesugihan. Ya lor, entah siapa yang memulai di cerita di Alas Tuwo sini, hingga sampai sekarang warga sekitar sini pun juga meyakini dan masih percaya bahwa di Alas Tuwo sini masih ada keberadaan, yaitu sebuah kepingan emas yang konon katanya banyak sekali, hingga di setiap sudut-sudut pegunungan sini banyak sekali, yaitu emas yang bertebaran. Dan emas itu biasanya konon katanya ya lor, itu dikasih tempat atau diwadahi gentong. Mungkin itu ya lor, cerita tentang keberadaan mistis di Alas Tuwo sini. Ya lor, sebelum kami akhiri atau kami pamit dan undur diri, mungkin jika ada ucap kata kami atau cerita di narasi kami yang kurang pas atau yang kurang berkenan bagi penonton Sang Pejalan Sunyi, kami memohon maaf seribu maaf. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.